Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 April 2024 dengan judul Orang yang Berjasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita ikuti penjelasannya. Para pemimpin di Yerusalem telah mengirim mata-mata untuk mencari alasan untuk membunuh Kristus. Ia menjawab dengan memberikan kepada mereka suatu bukti kasihnya bagi manusia, penghargaannya kepada Taurat dan kuasanya untuk melepaskan jiwa dari dosa dan maut. Dengan demikian ia memberikan kesaksian dari hal mereka itu. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Mazmur 109 ayat yang kelima. Ia yang di atas gunung memberikan penjelasan, kasihilah musuhmu. Ia sendiri menyatakan teladan prinsip untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Matius 5 ayat yang ke-44, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Imam yang telah memutuskan orang kusta ini supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan yang diumumkan secara terbuka dan didaftarkan itu menjadi suatu kesaksian yang besar bagi Kristus. Dan sementara orang yang telah sembuh ini dihadapkan pada orang-orang Israel, serta menurut penjelasan imam sendiri bahwa tidak lagi terdapat suatu tanda penyakit padanya, ia menjadi saksi hidup bagi orang yang berjasa kepadanya. Dengan gembira, ia membawa persembahannya dan membesarkan nama Yesus. Imam-imam diyakinkan oleh kuasa ilahi Juru Selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan mendapat faedah dari terang itu. Jikalau ditolak, maka itu akan berlalu untuk selama-lamanya, serta tidak pernah akan kembali lagi. Orang banyak telah menolak terang itu, tetapi terang itu bukan diberikan dengan sia-sia. Banyak hati telah digerakkan, sehingga untuk seketika mereka terdiam. Selama kehidupan Juru Selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru. Tetapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta. Karena seorang yang berani menjamah seseorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Tetapi dengan meletakkan tangannya atas orang kusta itu, Yesus tidak mendapat apa-apa yang najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah terbakar dalam, mematikan, dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Disalin dari buku The Shire of Ages, halaman 265 sampai 266. Renungkan lebih dalam, seberapa menghiburkah mengetahui bahwa tidak peduli seberapa besar dosa saya, Yesus masih menawarkan saya sentuhan penyembuhan dan pembersihnya. Apakah saya sudah menerimanya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan, sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga agar mereka juga dapat mendidik setiap anak siswa maupun mahasiswa. Bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka diajarkan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia, mereka hidup selalu setia dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.